Ketika kita kehilangan atau hampir hilang teman-teman ya, biasanya seseorang itu merasa takut, takut banget gitu kan. Pas barengan ya begitu banget, nggak menghargai gitu kan ya, bahkan tidak menghargai momen gitu kan, tidak menghargai kamu ya. Banyak gak sih dari kalian yang mengalami hal-hal seperti ini teman-teman ya? Pasti banyak sekali. Udah berjuang mati-matian tapi orang yang sebelahnya kita tidak menghargai sama sekali. Nah ini teman-teman ya, tidak hanya berlaku untuk pasangan ya, buat sahabat juga bisa, buat orang yang dekat sama kamu juga bisa, atau buat orang yang benar-benar kamu sayang lah ya, seperti itu. Baru sadar betapa berharganya seseorang itu ketika sudah tidak ada lagi di sisinya. Entah itu pergi ya, entah itu harus pergi ya, seperti itu. Nah, diri dengan kali ini kita bakalan baca cinta mati sama kamu gitu kan ya, tapi dia benar-benar punya rahasia yang dia simpan sehingga menjadikan dia mungkin jadi self defense gitu kan, jadi against, jadi aneh, jadi apa gitu. Nah kita coba lihat nih teman-teman ya, general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Dan timeless ya ini ya, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke ya, kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian tidak perlu membeli cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ini bisa jadi pengalaman yang baik ya buat kalian semua. Oke ya. Right, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story. Boleh silahkan langsung menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Sama condition berlaku ya teman-teman ya. Dan description kalian boleh klik di sana, langsung bisa diklik ya, dan juga di subscribe channel kedua dan channel ketiganya, ada linknya di sana ya di description. Kalian tinggal klik aja atau copas ya. Oke. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, ya kita baca yuk. Cerita yang pertama buat kamu. Orang ini siapa sih ya? Berhubungan dengan kamu itu sebagai apa? Kalau kita lihat ya, orang ini siapa? Berhubungan dengan kamu itu sebagai apa? Kita lihat. Oke. Love. Kalau dilihat di sini, orang ini siapa, berhubungan dengan kamu sebagai apa? Ada cinta di sana ya, dimana ceritanya itu naik turun banget teman-teman ya, dimana kamu bahagia sama dia gitu kan, dimana dia juga pernah bahagia sama kamu ya. Kalian bisa saling mengekspresikan perasaan kalian, walaupun ada perasaan-perasaan dimana kadang-kadang ya, ketika kamu sudah melakukan yang terbaik ya, sudah memberikan yang terbaik buat dia, tapi dia tidak kunjung memberikan yang terbaik juga. Jadi nggak imbang gitu loh antara give and receive ya, seperti itu. Bahagia nggak sih kamu sama dia? Kamu suka sama dia, kamu sayang sama dia, kamu rela melakukan segala sesuatu hal gitu kan untuk dia. Bahkan dengan dia ada aja ya, kamu tuh udah semangatnya luar biasa. Tapi itu dia ya, kamu bawa dia dalam doa kamu bawa dia dalam segala macam aktivitas kamu ya. Kamu sebutkan namanya setiap kali kamu berdoa gitu kan ya, meminta yang terbaik, meminta yang apa dan sebagainya lah ya. Namanya dia tuh selalu ada. Bahkan ya, ada banyak hal yang mungkin perlakuannya dia yang membuat kamu itu merasa aduh kok gini ya, aduh kok gitu ya, aduh kok seperti ini. Tapi kamu mencoba untuk kuat ya, kuat bertahan. Cinta, tapi cinta ini agak sedikit menyakiti ya teman-teman ya, terutama buat kamu yang menjalani seperti itu. Oke ya. Right, orang ini ya berhubungan dengan kamu seperti itu. Sekarang kita lihat teman-teman, rahasia apa sih yang sebenarnya dia simpan? Rahasia tentang apa? Kita lihat rahasia tentang apa sih yang dia simpan. Oke. Oke, satu kenyataan seperti apa?
tentang kejujuran, tentang hal-hal yang ingin dia lakukan dalam hidupnya dia gitu kan. Tapi ditahan gitu kan karena banyak sekali yang akan bicara atau akan protes kalau misalkan dia melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya gini, apa yang dia ingin lakukan, apa yang ingin dia lakukan ini bertentangan banget dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini yang membuat dia sepertinya tidak bisa jujur gitu, karena kejujurannya dia ini bakalan nyakitin banyak orang. Padahal kalau misalkan dibilang ya dia itu kepingin keluar, ya iya gitu, tapi takut kalau misalkan banyak omongan, banyak dibicarakan gitu loh teman-teman ya, banyak orang yang protes gitu, padahal sebenarnya hatinya tuh seperti meronta-ronta ingin melakukan hal tersebut gitu, hal yang pingin dia lakukan, hal yang di luar dari mungkin kalau misalkan kita bilang ya, orang akan bilang oh ini nggak bagus, ini nggak oke, ini nggak apa, karena bertentangan dengan nilai-nilai atau adat-adat atau moral dan sebagainya yang dilihat orang gitu loh, seperti itu. Jadi itu yang membuat dia pada akhirnya kayak frustrated gitu ya, nggak bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan seperti itu ya, karena mungkin memang ya biasa ya kalau misalkan dalam satu keluarga atau apa gitu kan dia hal tersebut gak baik, maka kan akan dibilang jangan gitu, nanti apa sih omongan orang gitu kan ya, ini yang menjadikan beban ya seperti ini. Jadi rahasia-rahasia tentang apa yang ingin dia lakukan dalam hidupnya dia ya, dan mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut ya dari kamu atau bahkan dari orang-orang yang dekat sama dia gitu ya. Kita lihat ya. Oke, kenapa dia sampai merahasiakan? Balik lagi teman-teman ya, ada hope di sini. Orang yang selalu melihat dia sosok yang sempurna. Jadi dia kayak apa sih? Kayak ini sendiri ya. Kayak frustasi dengan kesempurnaannya itu sendiri. Orang banyak bergantung sama dia, orang banyak berharap sama dia, orang banyak apa ya? Banyak ngarep lah gitu loh tentang dia dan kayak gimana tuh banyak sekali teman-teman ya. Jadi ya ini yang menyebabkan dia pada akhirnya itu nggak bisa jadi dirinya dia sendiri, kecapean, semua bergantung sama dia, menganggap dia adalah tiang gantungan kali ya, bisa digantung-gantungin gitu kan. Jadi ya semua tanggung jawab ada di dia, rasa capek, rasa lelah gitu, bahkan dia sudah mengorbankan dirinya sendiri ya. Hal-hal seperti ini yang akhirnya nggak bisa membuat dia itu berekspresi teman-teman ya, capek dan lelah ya. Jadi harapan banyak orang, kadang orang kayak gitu nggak sih teman-teman ya, ada nggak sih teman-teman di sini gitu kan yang misalkan jadi tulang punggung keluarga ya, jadi maunya kamu sendiri nggak pernah bisa kesampaian bahkan sampai kapanpun, karena selalu banyak yang bergantung sama kamu gitu. Padahal ya kamunya udah capek, udah lelah, kalau bisa teriak deh gitu kan. Tapi kan ada banyak hal dimana kamu berpikir lagi, oke ya satu sisi kamu uh, detoksifikasi diri gitu kan ya, dengan selalu mengatakan apa yang kamu lakukan ini baik untuk banyak orang, kamu mengorbankan diri dan sebagainya. Tapi di satu sisi yang lain ya ada rasa capek, rasa lelah gitu teman-teman ya, karena selalu harus kamu dan harus kamu ya. Seperti inilah yang dirasakan sama dia. Nah, niatnya dia itu apa sih ya? Menyembunyikan hal ini, apakah niatnya positif atau apakah niatnya negatif? Kalau dibilang apakah niatnya dia positif atau apakah niatnya negatif, tentu saja kalau misalkan nggak bisa jujur itu kan negatif gitu kan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini teman-teman ya, ini nih dia hanya takut-takutan sendiri gitu loh, hanya banyak pikiran, aduh nanti kalau misalkan aku nggak ada gitu kan ya, siapa yang bakalan kayak begini kan, nggak bisa kalau misalkan aku mau melakukan apa yang aku inginkan, mau pergi, mau apa, mau kayak gimana kan, siapa nanti yang akan tanggung jawab. Banyak ketakutannya dia gitu kan, banyak ilusi-ilusi yang menjerat dia, yang pada akhirnya dia tuh jadi stuck sendiri dan konflik sendiri dalam batinnya dia ya, seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan dibilang niatnya apakah negatif atau positif, ya tentu kalau nggak jujur itu kan negatif ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, ini terjadi karena ketakutannya dia, dan memang uh,
Ini fase yang berulang ya teman-teman ya. Di past life pun di kehidupan yang lalu pun juga ceritanya juga sama gitu loh, kayak gini. Harus bertanggung jawab untuk sesuatu hal yang harusnya nggak dia pertanggungjawabkan ya. Jadi yang seperti inilah gitu kan, akhirnya jadi capek, jadi takut ya, seperti itu. Lalu what next teman-teman ya, what next untuk orang ini ya. What next? Kita lihat what next. Oke, kalau dilihat di sini ya, what next, what next. Terlepas ini adalah orang yang ada di sebelahnya kamu ya, yang berbeban berat, atau itu adalah cerminan dari diri kamu sendiri ya, teman-teman ya. Reverse ya, vice versa juga bisa ya, teman-teman ya, seperti itu. Tapi yang jelas alam semesta ini ingin kamu belajar untuk membebaskan dirinya kamu gitu. Jadi diri kamu sendiri, teman-teman ya. Percaya deh, semua ketakutannya kamu itu tidak beralasan. Bahwa manusia ini hidup ya, lahir sendiri ya, ya tentunya dari ibu ya, dari seorang ibu, dari apapun gitu ya, bagaimanapun caranya lah gitu kan ya. Tetapi punya tanggung jawab masing-masing, independen iya gitu kan ya, merdeka sendiri-sendiri. Itu iya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya jangan mengorbankan diri untuk satu tanggung jawab yang seharusnya milik orang lain gitu. Biarkan mereka bertanggung jawab juga untuk dirinya mereka sendiri. Alam semesta itu punya caranya teman-teman ya. Gak bakalan mungkin kita tuh dibiarkan yang namanya kelaparan, nggak bisa apa-apa ya. Selagi kita masih mau berusaha ya, pasti itu ada bantuan teman-teman ya, pasti seperti itu. Kecuali kalau memang ya kalau kita nggak bicara ya masalah karmik dan sebagainya, itu kita nggak bicara masalah itu. Jadi ya selagi masih ada peluang dan kesempatan untuk kamu bisa yang namanya ekspresi diri, untuk kamu bisa yang namanya melakukan yang terbaik itu kan ya, dan bisa melakukan apa yang memang kamu inginkan selagi dalam koridor yang positif ya teman-teman ya, tidak ya namanya menyengsarakan orang lain, tidak namanya membuat orang lain jadi tidak bernafas dan sebagainya kan, nggak apa-apa, sah-sah aja gitu loh, melakukan yang terbaik ya, dan positif aja sih, nggak masalah gitu loh. Jadi ya lepaskan ketakutannya kamu itu gitu yang tidak beralasan, karena ya semua tuh akan baik-baik aja gitu loh ya. Jadi yang bikin ribet itu sebenarnya adalah pikirannya kamu sendiri gitu loh. Bilang begitu sama dia ya. Seperti itu. Jadi yang yakinkan dia gitu loh untuk bertanggung jawab untuk hidupnya dia sendiri ya, seperti itu. Terlepas dari apakah orang itu adalah orang yang sebelahnya kamu atau justru orang yang kamu temui setiap hari di depan cermin ya. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kedua, ayo ya. Cerita kedua nih ya, cerita kedua. Oke, kita lihat yang sayang sama kamu nih teman-teman ya. Sesayang itu sama kamu, cinta mati itu sama kamu sehingga gak bisa jujur. Waduh ya, orang ini siapa? Kita lihat ya, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa. Kita lihat ya. Oke, orang yang kamu sayang ya. Balik lagi dong ya. Oke. Sosok yang kamu sayang ya teman-teman ya, sosok yang kamu sayang banget. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, ini sosoknya feminim ya, bisa jadi perempuan ya. Perempuan sih ya, lebih ke perempuan. Sosok seorang ibu, sosok seorang yang sudah menjadi ibu ya, bisa jadi seperti itu. Jadi dengan dia kamu banyak bicara, dengan dia
kamu banyak berdoa gitu ya, banyak berdoa untuk dia, dan dia pun juga banyak berdoa untuk kamu gitu kan. Kalian saling mencintai entah kenapa ya. Mungkin karena bisa jadi sosok seorang ibu ya, apakah itu orang tuanya kamu ya, atau apakah seseorang yang berhubungan dengan kamu dan sudah menjadi seorang ibu ya, bisa jadi seperti itu sih teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat rahasia apa yang dia simpan. Rahasia ini, orang ini ya, apa sih yang dia simpan teman-teman ya. Kita lihat orang ini ya. Kamu sayang sekali sama orang ini ya, kita lihat. Oke. Kalau dilihat di sini teman-teman ya, problem-problem yang berkaitan dengan seorang anak gitu kan ya, seorang anak, sosok anak kecil ya. Seperti itu, dimana ini jadi sebuah, kalau dibilang beban, enggak beban sih ya, karena ada keikhlasan di sana, hanya saja nyinyiran orang gitu kan ya. Di belakang itu kenceng banget gitu ya, santer banget teman-teman ya. Banyak orang yang judging dia, banyak orang yang ngomongin dia di belakang gitu kan ya, tentang masa lalu ya. Masa lalu ini masih belum bisa lepas dari masa lalu ya teman-teman ya. Jadi rahasia-rahasia yang dia simpan adalah, sebenarnya nyinyiran orang itu nggak bener sama sekali, tapi dia tidak bicara gitu loh teman-teman ya. Bagusnya dia tidak bicara karena ada kelelahan, mungkin ya udah bicara juga percuma gitu loh, kayak nggak dianggap gitu, kayak santer aja ngomongnya begitu-begitu gitu loh ya, seperti itu. Jadi rahasia yang dia simpan adalah tentang hal-hal yang atau fakta yang sebenarnya yang terjadi di masa lalu itu seperti apa, karena masih ada ya terjebak di masa lalu yang dia tuh benar-benar kayak udah ngomong tapi dianggap angin lalu, dan akhirnya nggak mau ngomong, dan pada akhirnya ya orang-orang santer banget ngomong di belakang ya, entah itu adalah orang-orang di sekitarnya dia ya, atau orang-orang yang agak jauh dari dia pun gitu kan, kayak jadi perbincangan ya, seperti itu. Nah, mengapa dia simpan ya atau merahasiakan hal tersebut gitu kan dari kamu atau bahkan dari orang-orang terdekat? Kita lihat. Walaupun kalau di sini tuh udah kelihatan ya kenapa. Oke, ya, oke, komitmen. Melindungi orang yang dia sayang ya. Kalau misalkan dilihat di sini sih ya, kemungkinan yang dia sayang bisa jadi kamu itu kan ya, bisa jadi anak ya, perasaan seorang ibu gitu kan ya, seperti itu. Jadi dia lebih fokus ke gini aja deh gitu, apapun yang akan dikerjakan gitu kan ya, ini pasti jadi sesuatu hal yang bakalan jadi omongan. Jadi kenapa sih nggak fokus aja sama apa yang bisa dikerjakan ya? Dia sih begitu pikirannya gitu. Karena sensitif ini ya, topik yang benar-benar sensitif banget, buat dia juga sensitif ya, buat orang lain pun juga sensitif. Jadi ya dia nggak bisa yang namanya mengharapkan orang lain buat ngerti ya, atau buat tahu posisinya dia tuh seperti apa. Tapi yang bisa dia lakukan adalah melindungi apa yang bisa dia lindungi gitu, terutama adalah orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dia cintai. Sosok anak iya gitu kan, sosok orang yang dia sayangi juga iya. Jadi memang komitmennya dia seperti itu, karena ngurusin orang-orang di belakang, ngurusin orang-orang yang ada di sebelahnya dia yang ngomongin dan apa di depan baik, di belakang enggak, itu kayak percuma, karena dia pernah berada di masa yang benar-benar gelap banget gitu kan, benar-benar gelap, nggak ada yang bantuin ya, dia harus bangkit sendiri, dan berada di masa seperti itu ya. Untungnya gitu alam semesta itu baik banget ya sama dia ya teman-teman ya. Ada banyak sekali keajaiban-keajaiban ya dalam hidupnya dia yang menyelamatkan ya, menyelamatkan. Tapi ya itu dia, mungkin ya, alam semesta ingin menjaga dia dengan caranya ya, nyanya besar teman-teman ya, seperti itu. Oke, ya sekarang kita lihat niatnya dia menyembunyikan ini. Oke, kita lihat. Positif sih teman-teman ya, positif sekali. Oke, good. Niatnya sangat positif sekali karena dia ingin keluar dari
problem-problem tersebut dengan caranya ya fokus pada apa yang dia mau fokuskan, apa yang dia mau kejar, apa yang dia mau tuju ya dalam hidupnya dia, dan dia melakukan satu action, tidak yang namanya sibuk dengan hal-hal yang di belakang gitu kan, tapi sibuk dengan independensi dirinya dia sendiri gitu ya. Jadi yang benar-benar kerja dan kerja, melakukan apa yang bisa dilakukan, apa aja bisa dilakukan, yang penting baik dan yang penting halal ya. Seperti ini bagus sih teman-teman ya, niatnya dia cukup positif. Lalu what next ya, what next kita lihat. Oke, akan hadir masanya ya, akan tiba masanya ini ya, akan hadir masanya, akan tiba masanya teman-teman ya, seseorang ya, dia gitu kan ya, atau mungkin orang yang kamu temui tiap hari di depan cermin ya, ternyata ini ceritanya kamu gitu kan. Akan tiba masanya keadilan itu akan didapatkan, akan tiba masanya keadilan itu akan didapatkan. Hal-hal baik pun juga akan terjadi gitu kan ya, peluang-peluang dan kesempatan akan terbuka teman-teman. Dan selagi itu gitu kan ya, selagi kamu yakin dan percaya, selagi dia yakin dan percaya, dan kamu bisa meyakinkan dia untuk yakin dan percaya tentang apa yang sudah dilakukan ini adalah hal yang benar, pilihan yang sudah benar ya, pasti segala sesuatunya akan membaik ya, seperti itu. Karena kebutuhan pun juga akan dicukupkan sama alam semesta ini, so you don't have to worry ya, she or he gitu kan ya. Don't have to worry ya. Jadi ya oke, ini cerita yang kedua ini cukup menyentuh ya. Semoga perjuangannya orang ini ya, orang yang ada di samping kamu ini, ataupun kamu sendiri ya teman-teman ya, yang digambarkan sebagai sosok seorang wanita ya, sosok seorang feminim teman-teman ya, berjuang ya, seperti itu. Semangat ya teman-teman ya, semangat. Karena pasti rasanya benar-benar lelah, tapi kamu harus berjuang ya. Oke. Right, kita lihat untuk cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Orang ini siapa? Kita lihat. Orang ini siapa? Berhubungan dengan kamu itu sebagai apa? Kita lihat ya. More. Lagi. Kartunya sama. Oh, oke. Tentang hari ini Valentine Days gitu ya. Valentine ya. Kita lihat. Jadi keluarnya love terus gitu. Love nggak harus pasangan ya guys ya, buat kalian yang jomblo ya. Oke. Kita lihat di sini. Ini siapa sih orang ini, siapa ya orang ini. Orang yang kamu sayang ya. Kamu cinta sama dia gitu. Tapi orang dimana kamu yang kamu perjuangkan gitu loh orang ini, karena banyak sekali orang-orang yang di luar dari hubungan kalian ini nggak peduli sih, tapi lebih ke menentang lah kayak gitu ya, bahwa ini orang ini kurang baik nih, orang ini begini nih gitu loh ya, seperti itulah gitu kan. Yang recokin banyak, yang recokin ya. Kita lihat rahasia yang dia simpen apa, kita lihat ya, rahasia yang dia simpen dari kamu tuh apa. Oke. Wah. Oke, apa? Dia tuh jenuh dan bosan gitu ya. Rahasia yang dia simpen tentang kejenuhannya dia, kebosanannya dia ngadepin satu masalah atau satu situasi kondisi yang tidak ada ujungnya ya. Seperti ini. Lalu juga tentang dia kepingin yang namanya kepingin melepas gitu, kepingin merubah satu situasi dan kondisi ini menjadi satu fase yang jauh lebih baik gitu kan ya. Sebenarnya ada keinginan untuk kepergian ya teman-teman ya, untuk kepergian, untuk bisa mandiri ya, seperti itu, untuk bisa lepas lah ya. Ini keinginannya dia, kepingin lepas. Nah, mengapa dia sampai merahasiakan hal tersebut dari kamu ya, bahkan dari orang-orang sekitarnya lah kayak gitu. Oke.
Karena ini topik yang benar-benar sensitif banget ya teman-teman ya. Ini bisa jadi melukai kamu teman-teman. Tapi ya gimana ya, dia kepingin banget yang namanya nggak sibuk dengan hal-hal yang kayak dianggap dia tuh kayak ini nih nggak penting gitu ya. Dia kepingin fokus sama apa yang dia uh, mau kembangkan gitu loh di hidupnya dia gitu. Jadi ya kepingin menyembuhkan diri ya, mungkin mau menegaskan satu hubungan ini ya kayak gitu, tapi masih mencari waktu teman-teman ya. Tapi ini benar-benar apa ya, timingnya dia benar-benar nyari gitu loh ya, dan hal-hal yang sensitif lah ini buat kamu, buat dia ya, hal seperti itu. Nah kita lihat nih teman-teman, niatnya dia positif atau enggak gitu, niatnya dia ya, niatnya dia apakah positif ya apa enggak, kita lihat. Sebenarnya kalau misalkan dibilang positif, positif aja ya. Kan ada orang yang memang kepingin melakukan apa yang dia ingin lakukan gitu loh. Jadi nggak kepingin yang namanya berjuang ya. Tapi ya seperti itulah, niatnya juga ingin melindungi kamu gitu kan. Karena keajaiban yang tunggu-tunggu tuh nggak kunjung hadir gitu, udah ditunggu gitu kan ya, tapi tidak kunjung ada hal-hal yang bisa membuat hubungan kalian ini jadi terus gitu loh teman-teman. Ini jadi hubungan yang sangat capek dan hubungan yang sangat melelahkan gitu. Jadi niatnya dia itu sebenarnya baik supaya kalian berdua itu tidak saling tersakiti, supaya kamu pun juga bisa yang namanya lepas dari hal-hal yang kayak gitulah. Berjuang terus tuh kan capek ya, seperti itu. Kepinginannya dia itu seperti itu niatnya. Lalu what next ya teman-teman ya, kita lihat what next. Kita lihat what next. What next ya, ada ego di sini. Pertimbangkan baik-baik ya, pertimbangkan baik-baik. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin kalau misalkan ini bisa yang namanya berdua ya, tanpa harus membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa, ya nggak apa-apa aja, bisa pasti dilalui the connection gitu kan, dua-duanya. Bukan hanya sekedar menunggu dan berharap bahwa ada miracle yang akan hadir. Miracle itu akan hadir setiap saat, setiap waktu itu kan, kalau kita bisa melihat gitu kan, melihat miracle tersebut gitu. Bahkan kita sehat, kita bernafas itu udah miracle banget teman-teman ya. Jadi ya pertimbangkan baik-baik apa yang memang harus dilakukan gitu. Jangan hanya nurutin ego sesaat tapi nanti nyeselnya belakangan ya, seperti itu. Jadi apa sih kata hati kamu yang paling dalam, lakukan hal tersebut, tapi jangan sampai ada penyesalan ya, seperti itu. Oke ya, ini lebih ke pertimbangan sih apa yang harus dilakukan atau apa yang sebaiknya dilakukan, seperti itu ya. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang ketiga ya, cerita kamu yang ketiga. If we are talking about love teman-teman ya, itu panjang banget, complicated lagi gitu kan ya, banyak yang complicated ya, banyak yang simple juga gitu ya. Ya sebenarnya cinta ini bisa simple atau bisa jadi complicated, tergantung dari bagaimana cara kamu memandangnya, cara kita memperlakukan cinta tersebut. So ya teman-teman, semoga cerita kamu tentang cinta ya baik semua teman-teman ya. Semoga ya, kalaupun masih belum baik ya akan mengarah ke arah yang jauh lebih baik. Oke ya, jadi kalian wajib banget, untuk kalian yang mau memperbaiki koneksi ya, hubungan dengan orang yang kamu sayang gitu kan, atau hubungan kamu dengan diri kamu sendiri, hubungan kamu dengan orang-orang sekitarnya, dengarkan channel ketiganya Oracle Card Indonesia berulang-ulang, putar berulang-ulang, karena itu bisa jadi ya terapi ya buat kalian melalui music ya, untuk bisa memperbaiki diri. Oke ya, right, linknya ada di description. Oke, kita bakalan jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, dengan cerita yang berbeda dan pastinya jauh lebih menarik ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.